Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kami dari kelompok 3 akan memberikan presentasi terkait laporan proyek kelas dari Manajemen Teknologi Inovasi kelas G. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Tata Ahmad Taufik MSc yang telah memberikan bimbingan dan arahannya. Laporan proyek kelas kami kali ini akan berjudul Inovasi Fasad Aluminium dengan Pendekatan QFD pada Pengembangan Produk Baru Eksterior. Dari kami, kelompok 3, terdiri dari Mbak Nur Lutfi Askia, dan Mbak Pinkan Anggriani Pitoy, dan saya sendiri, Rahmayanti Mardika Dutya. Dari abstraksi dari kami untuk penelitian ini adalah industri konstruksi di Indonesia kerap mengalami masalah pada material kanopi baja yang berkarat, retak, dan cat yang mengelupas pada sambungan las. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan inovasi produk yang lebih tahan lama dan berkualitas tinggi. Material baja yang digunakan untuk kanopi di Indonesia memiliki umur yang pendek dengan kondisi buruk mencapai sekitar 90%. Penggunaan baja mengakibatkan masalah karat dan penurunan kualitas visual yang signifikan setelah beberapa tahun. Dengan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan melakukan inovasi produk fasad aluminium menggunakan pendekatan Quality Function Deployment atau QFD dan juga menggunakan DMC, Business Model Canvas. Data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion, FGD, dan dianalisa menggunakan Metric Cost of Quality dari Voice of the Customer atau VOC. QFD diterapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam karakteristik teknik produk, sementara DMC digunakan untuk menyusun strategi bisnis yang tepat sasaran. Penerapan QFD dan DMC dalam pengembangan produk fasad aluminium menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk kanopi aluminium yang dihasilkan juga memiliki keunggulan dalam hal daya tahan, efisiensi energi, dan kualitas material. Penggunaan aluminium dan polikarbonat solid sebagai bahan utama terbukti meningkatkan umur pakai dan estetika produk serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Kata kunci dari penelitian kami adalah inovasi produk, fasad aluminium, quality function deployment, business canvas, dan juga voice of the customer. Pendahuluan dari penelitian kami ini adalah terkait interior new product development, yaitu terkait goal direction, terkait increasing value dari propertinya, juga terkait Indonesia market sendiri, yaitu terkait struktur untuk baja, dan juga terkait voice of customer, yaitu kanopi baja berkarat ini retak, dan catnya terkelupas pada sambungan las material atap berkarat dan juga terlihat kotor setelah beberapa tahun. Dan juga terkait new product inovasi, itu juga terkait produk yang ada hubungannya dengan desain performance-nya, terkait juga kesehatan, energi yang efisien, dan juga low maintenance, dan juga diperlukan produk-produk yang low carbon emisinya. Di Jepang sendiri, kanopi yang menggunakan aluminium sebagai struktur dan solid polikarbonat ini sebagai bahan atap sudah terbukti memiliki umur yang panjang, tanpa karat, dan berjamur. Dan juga masih terasa seperti baru bahkan setelah lebih dari 20 tahun berlalu. Dan juga untuk Indonesian market sendiri, problem solving-nya dari kanopi yang sekarang ini produk-produk yang established, yaitu kanopi yang besinya berkarat, retak, dan catnya terkelupas pada sambungan las, dan juga terkait material atap yang sudah berkarat dan terlihat kotor setelah beberapa tahun terpasang. Nah, untuk yang nanti problem solving-nya, yaitu akan kita lalui berdasarkan apa sih yang dibutuhkan customer terkait produk ini, apakah customer-nya sudah satisfy, sudah terpuaskan dengan produk-produk yang ada, dan juga terkait segmentasi dari market yang ada sekarang, dan juga kualitas desain, dan juga berapa biaya yang dibutuhkan terkait problem-problem tadi. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan, juga untuk ekspansi dari dominasi market, dan juga dari bisnis modelnya, dan juga untuk produk dari secara kualitas dan juga secara nilainya. Sedangkan manfaat penelitian sendiri, manfaat penelitian dalam industri arsitektur itu secara teoritis adalah pada tahap 1 itu dapat memberikan wawasan tentang quality function deployment atau QFD beserta bisnis model kanvas dalam inovasi produk, pengembangan produk baru, yaitu khususnya pada industri fasad bangunan aluminium. Secara manfaat, secara praktisnya adalah untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk kanopi aluminium berdasarkan kebutuhan pelanggan. Dan juga untuk membantu pengembangan strategi pemasaran yang tepat sasaran tentunya, dan juga untuk meningkatkan penetrasi pasar dan juga jangkauan marketnya, jangkauan dari pelanggannya. Untuk dasar pustaka atau teorinya dari penelitian kami adalah terkait manajemen teknologi dan inovasi, yaitu adalah disiplin yang mengelola pengembangan, penerapan, dan penyebaran teknologi serta inovasi dalam organisasi. Dengan tujuan dari inovasi itu adalah untuk meningkatkan efisiensi,
meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan. Dan juga manfaat dari inovasi tersebut tentunya adalah dari perencanaan teknologi, meningkatkan lingkungan yang inovatif, mengelola ide inovatif, dan juga memaksimalkan dari peluang-peluang yang ada. Dan terkait untuk inovasi pengembangan produk baru, itu kami memang menerapkan beberapa inovasi, yaitu terkait inovasi produk, inovasi model bisnis, ada juga inovasi proses, inovasi yang terkait juga dengan inovasi pemasaran, inovasi teknologi, inovasi budaya, inovasi sosial, ada inovasi layanan, apakah layanannya sudah satisfy atau belum, inovasi manajemen, dan juga terkait inovasi yang terkait organisasi juga. Dan tahapan pengembangan produk itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pemanfaatan gagasan, penyaringan gagasan, pengembangan konsep, pengembangan strategi pemasaran, tahap komersial, selanjutnya dengan pengujian pasar, dari pengembangan produk, dan selanjutnya adalah analisa bisnisnya tentunya. Selain itu, kita juga landasan teori yang digunakan adalah bisnis model kanvas, yaitu kita sesuai dengan Osterwelder, yaitu bisnis model kanvas itu adalah sebagai alat manajemen strategi dan learn startup yang memungkinkan bisnis untuk mengembangkan dan menguraikan model bisnis mereka secara visual. Dengan tujuan dari BMC sendiri adalah menyediakan pandangan yang komprehensif tentunya tentang model bisnis suatu organisasi dalam satu gambaran visual. Hal ini membantu para pengusaha dan manajer untuk lebih memahami, mengkomunikasikan, dan mengelola model bisnis mereka serta merancang strategi untuk meningkatkan kinerja dari bisnisnya. Yaitu yang digunakan poin-poinnya adalah strategi partner, tentang key activities, value proposition, tentang customer relation, tentang customer segment, distribution channel, tentang revenue, tentang key resources, dan juga yang terakhir adalah tentang cost. Terkait quality function deployment sendiri, yaitu QFD adalah metodologi dalam perencanaan dan pengembangan produk yang mengintegrasikan suara pelanggan atau voice of customer ke dalam proses desain, yaitu di House of Quality. Quality Function Development sendiri diperkenalkan oleh Yuji Akao dan S. Shigeru Mizuno pada tahun 1966 dan diterapkan juga Kiyotaka Ashiomi dan dari Bridgestone Steyr pada tahun 1966 dan mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan penggantian yang berkualitas. Dengan fokus utama dari QFD adalah untuk mengintegrasikan kebutuhan pelanggan ke dalam pengembangan produk karena pelanggan tidak secara langsung berhubungan dengan produk meskipun produk tersebut diproduksi dengan konsisten. Dengan melalui metode ini meningkatkan kualitas produk dan juga memenuhi kebutuhan konsumen dan memastikan kepuasan pelanggan. Dari House of Quality Product sendiri kita dapat melihat banyak sekali faktor-faktornya yaitu terkait ya interrelationship, bagaimana customer itu bisa satisfy dan juga relation matrix dari semua hal yang terkait. Dari fokus di tahap satu ini yaitu antara lain ada VOC tadi, Voice of Customer, ada design requirement dan juga dari specific target yang digunakan. Dan bagaimana level ini akan bisa naik ke level yang lainnya, tentunya harus di-review by step setiap fasenya, yaitu dari mulai product definition-nya, dari product development-nya, dari proses development-nya, dan juga dari next-nya adalah proses quality control-nya, yaitu terdiri dari 4 level ya untuk yang QFD ini. Spesifik target pastinya untuk di level pertama, yang kedua juga masih dilakukan review pada spesifik target dan pada product development, dan di level ketiga yaitu pada proses parameter, dan di level yang keempat adalah terkait quality target. Dan juga proses kontrol dari proses quality control itu sendiri. Untuk bab 3 silakan dengan Mbak Pinkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai, metode penelitian. Nah, jadi dalam penelitian kami, itu, ada beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu perencanaan penelitian. Nah, di perencanaan penelitian ini, merupakan langkah awal ya dalam proses penelitian. Jadi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang akan diteliti, serta menentukan metode yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Eee, Dalam penelitian kami, di perencanaan penelitian itu kami memutuskan untuk mengambil topik yaitu inovasi fasad aluminium dengan pendekatan QFD pada pengembangan produk baru eksterior. Nah, selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini terdapat 2 jenis data, yaitu data data primer yang kita dapat dari melakukan wawancara dan juga kuesioner yang akan disebarkan kepada, beberapa pelanggan kami gitu. Lalu, data yang kedua itu ada data sekunder, di mana kita mendapatkannya melalui studi literatur dan juga dokumen internal perusahaan. Nah, jadi, pengumpulan data ini
akan memastikan kita bahwa penelitian kita ini memiliki basis informasi yang kuat gitu untuk analisis selanjutnya. Jadi data primer ini memberikan wawasan langsung dari sumber utama dan juga data sekunder ini memberikan konteks dan latar belakang tambahan untuk mendukung pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Selanjutnya, setelah melakukan pengumpulan data, kita akan melakukan analisis BMC, analisis KFD, dan juga kesimpulan. Nah, di, analisis BMC ini, itu dengan kita menggunakan BMC dapat membantu dalam strategi model bisnis yang tepat sasaran, serta, kos harga penjualan ini dibandingkan dengan kompetitor, serta memastikan bahwa semua elemen penting dalam model bisnis ini dipertimbangkan secara holistik sehingga terintegrasi dengan baik. Nah, jadi, selain itu juga BMC memungkinkan perusahaan untuk berinovasi secara efektif dan memenangkan persaingan di pasar properti. Nah, jadi tahap analisis BMC ini akan dilakukan identifikasi 9 elemen BMC, yaitu segmen segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran atau channel, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan juga struktur biaya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis KFD. Jadi dengan menggunakan pendekatan KFD ini kita dapat melakukan identifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menerjemahkannya ke dalam karakteristik teknis produk. Lalu dengan KFD juga kita dapat memastikan voice of customer terintegrasi dari tahap awal pengembangan produk. Dengan menggunakan matriks House of Quality, perusahaan dapat menentukan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik produk. Jadi hal ini dapat membantu dalam menetapkan prioritas dalam pengembangan produk agar sesuai dengan, apa yang customer harapkan. Pada KFD ini terdapat 4 fase, di mana, pada penelitian kali ini kami akan lebih fokus ke fase pertama. Di fase pertama ini akan membuat model yang menghubungkan customer requirements dengan design requirements untuk mengevaluasi sejauh mana ekspektasi pelanggan terhadap produk yang akan kami buat. Lalu di fase kedua ini dilakukan pengembangan model perencanaan produk, framework integrasi KFD dan juga Kano untuk mendapatkan total satis sat satisfaction of CR dan Kano achievement level of DR. Di fase ketiga ini, data yang diperoleh dari fase kedua itu akan digunakan untuk menentukan fulfillment level dari masing-masing karakteristik bagian dan mengklasifikasikan atribut berdasarkan analisis KFD dan Kano. Lalu di fase yang keempat ini, eee, membuat model urutan kebutuhan proses produksi untuk memilih keputusan manufaktur strategis dari parameter proses kritis. Nah, jadi hal ini dilakukan untuk mencapai total satisfaction of PPS dan KFD serta Kano achievement level of PRS. Nah, jadi karena kita akan fokus ke KFD fase pertama, jadi di KFD fase pertama ini, tahapan itu kita akan yang pertama kita akan mengembangkan model product planning, di mana setelah itu kita akan, meng mengidentifikasikan, customer requirement-nya. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan, desain target value yang mana target dari nilai fase satu ini ditentukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan atau CRS dan level pemenuhan dari masing-masing desain requirements. Selanjutnya setelah kita dapat desain target value-nya, kita akan melakukan analisis matriks House of Quality, dan juga BMC dari data voice of customer. Next. Oke, yang selanjutnya itu adalah bab 4, itu hasil dan pembahasan. Nah, jadi untuk, yang pertama itu, adalah hasil dari, bisnis model kanvas yang kita lakukan dengan pendekatan KFD dalam inovasi produk fasad aluminium. Nah, di sini yang pertama itu ada customer segment, di mana target customer-nya itu ada construction companies, arsitek dan desainer, eee, komersial dan residential building owner. Customer base-nya itu adalah niche market requiring innovative innovative facade solution dan juga segmen market dengan, eee, specific needs. Selanjutnya ada hubungan pelanggan atau customer relationship, ada di mana, ada post-sales customer support, customer involvement in design process, responsive customer service, dan juga, di maintenance metodenya itu ada customer feedback for product improvement, consultation and technical support service. Nah, untuk channel atau saluran ini terdapat distribution channel, yang pertama itu ada direct sales to construction companies and architect, ada industry exhibition and event, online platform for marketing and sales. Lalu, channel efficiency-nya itu yang pertama ada integrating customer relationship management atau CRM, system to manage, relationship and sales. Lalu, optimizing, distribution cost through logistic partnership.
Untuk key proposition-nya itu ada, inovatif, corrosion resistant product, modern and aesthetic design, fulfillment of specific customer needs, reduce maintenance cost compare, to iron companies. Lalu untuk produk karakteristiknya itu ada novelty, high performance, customization, attractive design, dan juga risk reduction. Untuk aktivitas utama atau key activities-nya itu ada, product development di mana, designing and developing the aluminum canopy using the KFD approach, manufacturing of the aluminum canopy. Untuk problem solving itu addressing corrosion issue found, eee, found in current iron company. Untuk platform atau network-nya itu collaborating with partner to enhance, product value. Untuk key resources-nya itu ada physical resource, yaitu, manufacturing facilities, raw material. Untuk intellectual resources itu ada product design dan juga patents. Lalu human resources-nya itu ada expertise in technology and innovation, dan juga production workforce. Untuk financial resources itu ada funding for research and product development. Lalu di key partners itu ada supplier, material, dan juga supplier quoting. Untuk key collaboration-nya ada arsitek, construction companies, dan juga desainer. Lalu untuk, struktur biayanya ini ada 2, yaitu main cost dan juga cost karakteristik. Untuk main cost-nya ini yaitu, eee, aluminium aluminium, eee, aluminium material production cost. Lalu ada production, development and research cost, marketing and distribution cost, dan juga operational cost. Lalu untuk, cost karakteristiknya itu ada fixed cost salary, variable cost seperti raw material, economy of scale, dan juga economy of scale. Lalu selanjutnya di arus pendapatan itu ada 2 juga, ada revenue source dan juga pricing type. Untuk di revenue source ini ada sales of aluminum canopy, customization and design service, dan juga, maintenance and after sale service. Lalu untuk di pricing tab ini ada fixed price based on product fitur, dan dynamic, pricing based on negotiation. Selanjutnya, nah jadi karena kita akan fokus ke KFD fase pertama, nah jadi di KFD fase pertama itu yang pertama tadi kan melakukan pengembangan, modul product planning. Nah jadi, dalam pengembangan modul planning ini ada di mana kita, akan mengidentifikasikan customer requirement atau, apa sih yang dibutuhkan dari customer juga. Nah jadi, yang di eee, yang dibutuhkan customer itu di sini kita bisa, melihatnya itu ada kekuatan, ketahanan, dan standar kualitasnya itu yang customer butuhkan adalah high quality and performance material, tahan terhadap kondisi segala cuaca dan tidak berkarat, efisiensi energi, dan juga standar kemiringan roof. Lalu variasi desain kanopinya itu yang customer mau dan inginkan itu ada kanopi minimalis wall mounted, kanopi minimalis freestanding, dan juga kanopi sliding otomatis atau manual. Untuk warranty itu ada quality assurance, lalu untuk PO produk itu lead time PO, untuk efisiensi dan servis produk itu ada harga yang kompetitif, kemudahan perawatan, kemudahan sistem pemesanan, kemudahan pemasangan proses assembling dan installation bagi distributor. Lalu ada kemudahan pembelian parts atau elemen lain yang hilang pada saat di site, dan juga distributor training untuk assembling dan installation produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh, Mbak Nur Lutfi, disilakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisis untuk kompetitornya. Yang di sini kita berdasarkan dari voice of the customer untuk terkait kompetitor yang sudah kita analisis berdasarkan survei dan fokus group discussion dengan para property dan developer kami, itu untuk kondisi material yang ada di pasar market Indonesia itu menggunakan lapisan struktur besi atau baja dengan lapisan standar yang dicat. Nah, untuk material struktur baja ini setelah kami survei itu untuk material baja dan atapnya itu jika lebih dari 5 tahun itu rasionya itu buruk dan kondisinya itu hampir 90% itu sudah besinya itu berkarat, terus adanya retak juga, terus catnya juga terkelupas dan sambungan las itu tidak clear. Nah,
selanjutnya itu kita akan lanjut menganalisis terkait house of quality product, yang dimana kita terkait dengan apa sih yang dibutuhkan dari para pelanggan customer kami. Dan untuk yang step pertama itu yang sudah dijelaskan oleh rekan kami itu terkait dengan keinginan dan kebutuhan dari klien kami. Kita akan melanjutkan ke step berikutnya, yaitu terkait dengan bagaimana sih kita memuaskan customer kita dari permintaan-permintaan keinginan dan para customer kita tersebut. Nah, untuk caranya itu dengan beberapa kriteria juga yang sudah kami golongkan juga untuk kekuatan dan ketahanan standar kualitas, itu yang dimana kita harus penggunaan aluminium alloy bilotnya itu sesuai dengan standar Indonesia. Dan di perusahaan yang kami analisis ini, dia itu memakai aluminium billet itu EI-nya itu adalah 97% untuk target untuk aluminiumnya. Terus penggunaan dari roof-nya itu dia itu tertransmission UF blocking solid polycarbonate, yang dimana untuk ultravioletnya itu 100% dia itu sudah tertransmission, dan untuk light transmission itu 85%. Dan terkait dengan wind equivalent, terkait dengan kecepatan anginnya itu, terus terkait dengan kapasitas dari beban 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 yang ada di kanopi tersebut, jika nanti terjadinya ada barang jatuh atau material yang jatuh dari lantai 2 ke dalam ke bawah atap roof tersebut, itu sudah di disurveikan adalah 32,1 meter untuk dari wind speed-nya. Untuk local capacity-nya itu maksimal itu 31,8 kilo. Dan untuk adjust roof angle itu terkait dengan kemiringan dari stabilan atap itu adalah kemiringannya itu 3-7 derajat. Nah, standar untuk di Indonesia adalah 5 derajat. Nah, untuk dari prinsipal ini dia itu sudah mempunyai standarisasi TKDN yang menggunakan profile anodize. Karena untuk profile anodize ini kita itu sudah memenuhi syarat untuk terkait tahan terhadap keadaan cuaca dan iklim seperti di Indonesia, itu iklimnya tropis gitu. Nah, untuk TKDN itu kita untuk standarnya itu sudah dikeluarkan itu adalah 62,02%. Dan untuk anodize plus finish-nya itu sudah mendapatkan standarisasi dari internasional, yaitu EEMI itu 612 atau setara dengan anodize plus itu ketebalannya itu 18 microns. Untuk quality management parameternya itu dan environmental management parameternya itu kita juga sudah memenuhi standar yang ada di Indonesia, itu masuk ke ISO 900 2015, ISO 900 2015 juga. Dan untuk terkait standar aluminium alloy ini eksklusi kita itu juga masuk ke standar JIS ya, JIS H 4100. Dan untuk terkait combine antara coating dan anodize itu kita juga udah masuk ke JIS H 8602, yang dimana ini kita membahas terkait dengan produksi aluminium yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk parts-nya ini nanti akan ada by principle juga. Nah, untuk terkait size limitation dan product specification itu ada maksimal size-nya itu, karena nanti akan dihitung oleh tim estimate, karena kita juga berdasarkan dari standarisasi untuk terkait dengan kecepatan angin dan kestabilan dari load capacity-nya juga. Nah, untuk produk spesifikasinya itu nanti kita akan mengeluarkan katomi minimalis, wall mounted, freestanding, dan sliding otomatis atau manual yang sudah kita diskusikan dengan apa yang terkait dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan tersebut. Untuk efisiensi dan service produk itu ada lithium produksi, ada estimate cost. Itu estimate cost itu sudah include polikarbonat itu roof atapnya, roof kanopinya, juga instalasi pemasangan, juga assembly-nya juga. Untuk terkait dengan easy and clean installation dan terkait dengan training dan service produk untuk terkait karena ini produk baru dan distributor juga harus training terkait bagaimana sih instalasinya. Nah, untuk estimate cost produk ini target value-nya itu di 1,5 juta per meter persegi, itu sudah include dengan polikarbonat dan instalasinya juga. Next, Mbak. Nah, untuk yang di step ketiganya itu terkait dengan bagaimana sih cara
kompetitor kita, pesaing kita memenuhi kebutuhan dari pelanggan tersebut untuk terkait produk Kanopi ini. Nah, kita itu menganalisisnya itu dari voice of customer. Nah, setelah dari kita analisis dari voice of customer, lalu kita analisis terkait dengan produknya itu, bagaimana kita cara memuaskan produk. Nah, untuk yang what the customer wants and needs itu ada yang terkait dengan alloy components, terkait dengan standarisasi produk tersebut, UV blocking solid polikarbonat, juga terkait dengan wind speed equivalent, kapasitasnya itu seberapa berat, juga yang sudah kami sampaikan. Dan juga terkait dengan easy and clean installation, bagaimana sih mayoritas dari pelanggan kita untuk pemakaian dimensi dari kanopi tersebut, dan juga apa sih yang dibutuhkan standar terkait dengan standarisasi yang ada di Indonesia, apakah standarisasi SN-nya atau TKDN. Biasanya untuk developer itu, untuk kita masuk ke bagian training developer itu, kita harus mempunyai standarisasi dari masing-masing perusahaan, yaitu mayoritas itu adalah TKDN dari produk tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan mengkomposisikan target value-nya itu apa sih yang mau dikeluarin oleh perusahaan terkait product elements dari kebutuhan keinginan customer itu. Nah, selanjutnya itu akan kita analisiskan antara kompetitor A dan kompetitor B. Nah, untuk kompetitor A itu untuk terkait aluminium alloy billet components itu, dia itu bukan menggunakan material aluminium, melainkan mereka menggunakan material besi hollow galvanis, yang dimana sudah kita diskusikan sebelumnya. Untuk besi itu mayoritas itu di atas 5 tahun itu sudah korosi. Dan selanjutnya untuk terkait dengan roof panel itu, untuk kompetitor A itu penggunaannya itu dengan UPVC alderon, dan untuk kompetitor B itu menggunakan polikarbonat Concom. Untuk polikarbonat dan UPVC itu mereka itu sama-sama tertransmisi UV. Namun setelah pemakaian dari 8 tahun itu masih terdapat adanya bercak noda ataupun terkait dengan dampak dari perubahan iklim cuaca yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk wind speed equivalent itu setelah beberapa kami survei itu tidak ditemukan untuk terkait bagaimana sih ketahanan terhadap angin dan beban dari wind speed ini, angin tersebut. Untuk kapasitasnya dari kompetitor A dan kompetitor B itu, untuk kompetitor A itu karena dia penggunaan dari roofing atap kanopinya itu menggunakan UPVC, dan untuk UPVC setelah kami studi literatur itu, dia itu untuk beratnya itu tahan itu 200 kilo, itu dengan ketebalan 10 mili. Dan untuk kompetitor B itu dengan penggunaan polikarbonat itu load capacity-nya itu 4 kilo dengan ketebalan 3 mili. Nah, untuk adjust roof-nya itu untuk kemiringan dari atap tersebut, untuk UPVC itu standarnya itu adalah 10 derajat, dan untuk polikarbonat itu standarnya itu minimum itu 2 derajat. Nah, untuk production itu dari kompetitor A dan kompetitor B itu adalah 15 hari kerja, dan ini kita harus sangat detik jika kita mau bersaing dengan kompetitor lainnya. Itu untuk masa produksi kita itu lead time-nya harus lebih kompetitif lagi, yaitu minimal itu kurang dari 15 kalender kerja kita. Dan selanjutnya juga terkait dengan estimate cost. Nah, estimate cost itu kalau kita lihat dari kompetitor A dan kompetitor B itu, kalau kompetitor A itu dengan penggunaan besi hollow galvanis dan roof-nya itu menggunakan UPVC alderon, itu kalau dihitungkan per meter persegi itu dengan biaya 850.000. Dan untuk kompetitor B itu penggunaan besi hollow stainless, dan untuk atap kanopinya itu penggunaan polikarbonat itu dengan biaya 650.000 per meter. Nah, untuk dimensionnya itu untuk kompetitor A dan kompetitor B itu tidak ada maksimal atau minimum, karena mereka tergantung dengan kebutuhan dari customer. Terus untuk easy and clean installation, untuk easy and clean installation-nya itu mereka itu karena menggunakan profil besi ya, dan sudah kita infokan juga untuk penggunaan profil besi itu jika lebih dari 5 tahun itu akan terdampak oleh korosi. Dan jika catnya itu tidak sesuai dengan standar yang SNI yang ada di Indonesia, mereka juga akan gampang terkupas. Jadinya looks-nya itu kurang bagus dan kurang luxury. Nah, untuk quality assurance-nya itu untuk kedua kompetitor ini tuh tidak ada, karena mereka langsung dibeli oleh vendor
vendor yang berbeda yang tidak memiliki asuransi garansi. Nah, untuk standarisasinya ini untuk kedua kompetitor tersebut yang sudah kami survei dari beberapa developer, yang pertama itu adanya yang dimana penggunaan dari besi hollow. Nah, untuk dari besi hollow galvanis ataupun stainless itu adanya retak jika mereka itu lebih dari 5 tahun, retak berkorosi dan catnya itu terkelupas. Nah, untuk selanjutnya itu untuk bagian dari roof panelnya, untuk bagian kacanya itu, untuk pembagian dari UPVC aldi roda polikarbonat itu juga sebenarnya tuh untuk dua produk tersebut sudah tertransmission dari sinar UV ya. Namun masih jika pemakaiannya lebih dari 8 tahun masih kurang efektif juga. Dan dan, dan dari kami survei juga ada beberapa juga dari discussion dari para customer kami juga sebagai dasar bahan tersebut juga ada juga yang berkarat, juga ada yang terlihat kotor ataupun sampah. Selanjutnya Mbak bisa dilanjutkan. Next. Nah, selanjutnya itu kita akan mengimplementasikan, karena kan kita fokusnya itu ada di fase 2 ya. Untuk house of quality dari karena kita analisisnya ada di fase pertama, fokusnya, maka house of quality dari implementation kami yang sudah kami paparkan sebelumnya, yang dimana ada interrelationship terkait bagaimana sih hubungan timbal balik, terus apa sih yang keinginan dari customer, apa sih yang customer butuhin, dan kita akan meresponnya dengan bagaimana sih cara kita memuaskan dari keinginan dari customer tersebut, dan akan kita matriskan terkait keterhubungan tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu yang pertama itu terkait relationship matrix atau product feature, yang dimana matriks keterhubungan ini kita harus berfokus pada modul pertama. Ya, modul pertama ini terkait dengan bagaimana sih dari VOC tersebut dengan design requirements tersebut, dan sudah kita implementasikan sendiri, yaitu adanya aluminium alloy billet, UV, wind speed. Ini sudah kita hubungkan berdasarkan dari FGD Focus Discussion, dan hasilnya itu ada dari rating peringkat kepentingan itu untuk terkait dengan aluminium alloy billet components itu mendapatkan 318 atau relative important rate-nya itu adalah 12,05%, yang dimana nanti untuk targetnya itu kita itu harus mencapai dengan aluminium kita sudah mencapai dengan AI 97%. Terus untuk yang kedua terkait untuk UV blocking solid, untuk terkait dengan atap kanopinya itu dari hasil matriks hubungan ini, hubungan antara VOC dengan design requirements itu untuk wide speed equivalent itu untuk UV itu mendapatkan 319 atau senilai dengan 12,01%, dan untuk wide speed equivalent itu 335 itu senilai dengan 11,44%. Untuk load capacity-nya itu ada 343, 11,17%. Untuk adjustment roof angle-nya itu ada 311 atau 12,01%. Untuk production-nya itu 226 atau 16,95%. Untuk estimate cost itu ada 310, dengan importance-nya itu adalah 12,36%. Untuk dimension size-nya itu 327, dan importance-nya itu ada 11,72%. Untuk easy and clean installation itu ada 379, itu senilai dengan 10,11%. Dan untuk quality assurance atau garansinya tersebut ada 352, senilai dengan 10,8%. Dan untuk terkait TKDN itu atau standarisasi dari Indonesia itu kita harus mencapai 201 atau 19,06% untuk anodized plus finish standar, dan dan quality aluminium alloy-nya itu untuk importance rating itu 201 juga, dan dengan 19,06%. Dari sini kita dapat melihat bahwa yang paling banyak untuk terkait dengan relatif yang paling tinggi adalah terkait standarisasi ya. Untuk pertama itu terkait standarisasi TKD aluminium,
anodized plus finish standar terkait catnya, standarisasi catnya. Itu kan kita menggunakan anodized, juga terkait dengan kualitas dari aluminium, apa sih, komponen standarisasi dari aluminium tersebut. Dan juga dari production. Untuk keempat aspek ini itu ada hal yang paling penting dari bagaimana kita harus bersaing dengan para kompetitor kita, bahwa terkait standarisasi yang sudah harus kita sesuaikan dengan masa produksi kita yang harus kita utamakan terlebih dahulu tersebut, yang lebih kita prioritaskan pertama. Nah, untuk prioritas kedua itu adalah yang mendapatkan 12%, yang mendapatkan rating 12 sampai 11%, yaitu terkait dengan standarisasi komponen, yaitu komponen produk seperti penggunaan atap UV, blocking solid, atau penggunaan atap polikarbonat, terkait dengan kecepatan angin, ataupun terkait dan juga terkait dengan beban dari material tersebut. Nah, untuk prioritas kedua ini itu sudah kita analisiskan, yaitu terkait dengan kekuatan dan ketahanan standar dari produk tersebut. Jadi sudah kita analisis untuk terkait relationship matrix ini. Untuk prioritas pertama itu terkait dengan standarisasi produk. Nah, untuk prioritas yang kedua itu terkait dengan kekuatan performance dan ketahanan dari produk tersebut, kualitas dari produk tersebut. Dan untuk prioritas yang ketiga itu terkait dengan dimensi dimensi dari produk tersebut, dari keinginan pelanggan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, Mbak bisa dilanjutkan. Untuk terkait yang selanjutnya, untuk terkait interrelationship engineering requirement. Nah, atau terkait hubungan, apa sih hubungan yang harus kita lakukan antara dari permintaan dari customer kita, pelanggan kita, dan dengan target value kita yang harus kita standarisasikan. Nah, untuk yang standarisasikan ini kita sudah mendapatkan dari karakteristik modul tersebut. Dan untuk rankingnya itu, untuk checklist itu ada 4 kategori. Ada strong positif, itu mempunyai sangat berkaitan. Ada positif, ada negatif, itu yang tidak terlalu berkaitan, dan strong negatif itu yang sangat tidak terlalu berkaitan. Nah, di sini nih kita bisa membacanya, jika aluminium billet itu apakah dia berkaitan dengan UV terkait produk roof panel, dan dari hasil beberapa aspek kami itu adalah mendapatkan itu tidak mempunyai keterkaitan. Nah, untuk terkait apakah dari sinar UV itu dari produk dari roof panel itu apakah berkaitan dengan white speed equivalent, itu mendapatkan hasilnya itu saling berkaitan, dan dilanjutkan dengan seterusnya. Nah, dari hasil analisis kami ini mendapatkan bahwa dari desain requirement itu masing-masing itu mempunyai saling bergantungan dan saling berkaitan dengan standarisasi yang harus kita dapatkan untuk bersaing dengan para kompetitor kami yang lainnya, gitu. Nah, untuk next-nya Mbak bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya untuk terkait dengan spesifik target dan compare dengan kompetitor, itu uh, kita harus menspesifikasinya dan meng-compare bagaimana sih kompetitor kami yang menggunakan, mayoritas itu mereka adalah menggunakan besi. Dan karena kami akan mengeluarkan produk menggunakan aluminium, kita speknya itu harus lebih tinggi dari para kompetitor kami yang menggunakan besi holo galvanis atau besi holo stainless. Nah, ini dari hasil yang didapatkan itu untuk compare with kompetitor itu terdapat ada 4 ranking, ada 4. Yang pertama itu good, yang kedua itu ada fair, yang ketiga itu ada poor. Itu terkait dengan perbandingan antara pesaing kami. Terus selanjutnya itu untuk kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini, karena kita sudah mengetahui sih bagaimana dari keinginannya pelanggan, dan kita juga sudah tahu target standarisasi bagaimana sih kita harus mengeluarkan produk. Terus selanjutnya, karena kita sudah menganalisis tersebut dan kita juga sudah menganalisis meng-compare antara kompetitor kami lainnya yang menggunakan besi, itu menggunakan standarisasi material besi, kita sudah meng-compare dan juga menganalisnya, dan hasil yang dihasilkannya itu adalah
bahwa dalam segi produksi kami dalam segi fungsionalitas itu pertama harus long life design modern dan harus high performance, yang dimana nanti atapnya itu harus UV blocking solid polikarbonat yang harus bertransmisi dengan sinar ultraviolet yang harus tahan terhadap cuaca khususnya yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya untuk yang kedua itu terkait dengan penggunaan cat finish itu menggunakan anodized plus, yang dimana nanti produk kami itu harus dikeluarkan ini itu harga untuk terkait pertama harganya itu harus kompetitif juga dengan para kompetitornya ya tersebut, yang dimana kita nanti akan menjualnya itu harganya itu harus include dengan instalasi dan produk, karena setelah kami kaji, setelah kami studi itu bahwa kompetitor kami itu mengeluarkan produk tersebut tidak harganya itu sudah komplit terpasang dan produknya tersebut. Kita harus kompetitif terhadap harganya tersebut. Terus yang kedua terkait quality assurance itu terkait dengan garansi dari produk kami. Nah, karena dari hasil beberapa studi dan riset kami tersebut, untuk kompetitor kami itu tidak mempunyai masa garansi untuk terkait produk tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang kedua itu terkait dengan jaminan garansi untuk 2 tahun produk dan 10 tahun untuk perawatan untuk treatment profile untuk cat, dan 2 tahun untuk kondisi parts. Selanjutnya itu penggunaan ANOTS ini juga membantu melindungi dari keadaan iklim cuaca yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya design and create and easy on site, yang dimana nanti akan kita akomodasikan bahwa untuk produk kami itu harus ke knockdown, yang dimana profilnya itu dan di assembly-nya itu langsung oleh distributor gitu. Nah, untuk selanjutnya itu yang dimana produk tersebut tidak perlu memaintain-nya itu tidak perlu ribet, itu harus kualitasnya itu harus yang efisien. Nah, selanjutnya dari segi fungsionalitas dan kualitas and performance, yang dimana yang sudah kami jelaskan kita harus tahan terhadap karat, keadaan cuaca minimal itu 5 tahun itu tidak berkarat. Terus terkait dengan bagaimana sih prosesnya dan kualitasnya itu kita langsung dari manufacturing dan pengirimannya itu langsung ke distributor yang untuk di installation-nya. Yang dimana terus selanjutnya ada high durability, itu terkait dengan speed kecepatan angin. Terus yang kedua itu terkait dengan beban load capacity dari beban tersebut. Terus untuk quality performance itu kita itu harus adanya UV blocking solid polikarbonat yang harus mentransmisi dari sinar UV. Selanjutnya adanya terkait dengan drain roof, yaitu adanya pemipaan saluran pembuangan air itu yang langsung menuju ke selokan. Nah, yang dimana nanti yang akan dihasilkannya itu adalah membantu para owner dan para developer property itu untuk membangun value engineering dari desain yang good quality, good performance, dan efisien terhadap efisiensi maintenance tersebut. Yang dimana produk kami juga harus meningkatkan dari nilai properti, karena standarisasi yang terhadap kurangnya karena kurangnya dari material besi itu yang korosi, kita harus meningkatkan tersebut. Untuk selanjutnya, untuk implikasi manajerial yang kami dapatkan dari laporan proyek kami ini adalah yang pertama itu terkait dengan functionality dari produk kami yang akan dikembangkan. Terus yang kedua itu terkait kekuatan ketahanan standarisasi dari produk kami, yang dimana kita harus merespon dari hasil temuan dari fase ketiga itu untuk melanjutkan ke tahap fase kedua. Nah, untuk melanjutkan ke tahap fase kedua itu terkait dengan desain produk. Nah, karena tim kami sudah merealisasikan untuk dari fase pertama, dan untuk yang bertanggung jawab untuk melanjutkan ke fase kedua itu adalah dari tim R&D, karena tim R&D atau tim Research and Development dapat melanjutkan terkait bagaimana sih produk tersebut untuk dikembangkan sesuai dengan permintaan dari para customer kami. Dan untuk menganalisis testing terkait performance yang
yang akan perusahaan tersebut keluarkan. Selanjutnya juga ada dari tim sales planning. Nah, dari tim sales planning untuk terkait cost ya, untuk terkait harga-harga dengan para kompetitor agar harga itu tersebut dapat kompetitif. Terus selanjutnya terkait juga dengan tim fabrication dan production, karena mereka juga harus bersinggungan dengan bagaimana sih produk tersebut tetap sesuai dengan standar dari pertama kali yang dikeluarkan oleh dari tim R&D. Terus yang selanjutnya oleh tim FTS yang untuk terkait dengan testing, yang membantu dari tim R&D untuk men-testing dari produk tersebut. Jadi untuk implikasi manajerial ini untuk yang dapat bertanggung jawab untuk melanjutkan untuk fase kedua dari TFD ini adalah yang pertama ada dari R&D yaitu Research and Development, yang kedua untuk dari tim fabrikasi dan production, selanjutnya untuk tim sales planning untuk terkait cost, dan tim FTS untuk terkait testing terhadap standarisasi ketahanan cuaca dan kualitas produk tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.